Berawal dari salah satu konten brand fashion yaitu Echinos yang membandingkan produknya dengan produk brand lain. Namun disayangkan, perbandingan ini tidaklah apple to apple, baik secara kualitas maupun harga. Katanya sih kalau gampang keringetan mending pilih baju cotton. Tapi waktu aku beli kemeja yang namanya kemeja cotton, kok tetap aja ya panas dan gak nyerap keringat. Ternyata nggak semua yang disebut cotton itu 100% cotton loh. Ada juga yang di blend, ya dicampur sama bahan lain kayak polyester, rayon, spandex, dan lain-lain. Semua karakternya beda. Tapi kalau mau yang paling dingin, nyerap keringat, dan looknya mewah, pure cotton emang paling bagus. Dan untungnya setelah cari-cari, aku ketemu 100% cotton shirt di Echinos. Dan emang beda banget sama kemeja yang bahannya campuran. Bisa kelihatan dari burn test. Kalau cotton 100%, hasilnya jadi abu halus, sedangkan yang blend jadinya meleleh. Kedua, water absorption test. Kalau cotton 100% langsung nyerap dan nyebarnya tuh rata, tapi yang blend nyerapnya tuh cukup lama. Yang ketiga, hand feel. Kalau cotton, feel-nya tuh adem, lebih gampang kusut tapi masih natural. Kalau cotton blend lebih licin, gak gampang kusut tapi lebih panas. Secara harga, cotton 100% emang lebih mahal, tapi dari kemeja yang aku punya, ini yang paling worth the investment. Kalian udah cobain belum? Awalnya, Echinos membagikan konten ini untuk mengedukasi, namun malah menjadi black campaign. Karena hal ini telah ramai diperbincangkan di media sosial, akhirnya Echinos mengeluarkan sebuah statement. Namun, statement ini dianggap terlalu defensif dan akhirnya malah tambah blunder. Brand yang dibandingkan oleh Echinos dianggap bijak oleh netizen dalam menanggapi kasus ini. Di dunia fashion, konten itu emang penting banget. Tapi ada hal yang sama pentingnya, etika. Home gak pernah bilang produk lain lebih jelek atau banyak kekurangan. Karena kita gak ada yang tahu perjuangan owner dan tim brand itu seperti apa, knowledge yang mereka dapatkan seperti apa, dan tujuan produk tersebut dibuat itu apa. Mereka menanggapi bahwa tiap brand memiliki poin plus masing-masing, tujuan yang berbeda-beda, dan tetap fokus saja dengan brand sendiri tanpa harus menjatuhkan brand lain. Banyak netizen yang menyayangkan atas sikap yang diambil oleh Echinos dalam menanggapi kasus ini dan menuntut untuk memberikan permintaan maaf yang tulus tanpa bersikap defensif. Dalam kasus Echinos ini, krisis yang timbul termasuk dalam jenis krisis preventable cluster, merupakan jenis krisis yang terjadi akibat organisasi itu sendiri. Di sini Echinos lalai dengan membuat konten yang menjatuhkan brand lain, dan publik pun langsung menyalahkan Echinos dalam kasus ini. Situational Crisis Communication Theory ataupun SCCT yang dikembangkan oleh Timothy Combs dapat membantu dalam menangani kasus ini. Teori ini menekankan bahwa strategi komunikasi yang dipilih harus disesuaikan dengan jenis krisis dan tanggung jawab organisasi. Maka, strategi yang paling direkomendasikan dalam kasus ini adalah rebuild. Strategi rebuild menuntut organisasi untuk secara aktif memperbaiki citra, membangun kembali kepercayaan, dan mengakui kesalahan secara penuh. Dalam strategi ini, ada 4 cara yang dapat dilakukan Echinos untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, mortification. Permintaan maaf yang tulus tanpa harus bersikap defensif. Yang kedua, corrective action. Menunjukkan komitmen untuk menciptakan konten yang lebih sehat. Yang ketiga, transparansi. Menunjukkan adanya pembenahan internal. Yang keempat dan yang terakhir, menunjukkan adanya niat baik dengan narasi yang positif seperti berkolaborasi. Bentuk penerapannya seperti ini. Echinos merilis pernyataan resmi dalam bentuk video maupun tulisan yang sederhana, singkat, dan tulus. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Echinos benar-benar merasa bersalah tanpa membela dirinya. Lalu, Echinos dapat menyajikan konten baru yang benar-benar menonjolkan value produk mereka tanpa membandingkan dengan brand lain. Setelah itu, mereka dapat mengomunikasikan secara terbuka proses evaluasi internal serta pembekalan tim kreatif agar lebih sensitif dalam pembuatan materi konten. Terakhir, Echinos dapat mengambil langkah simbolis untuk menunjukkan niat baik, seperti mendukung gerakan brand lokal atau bahkan melakukan kolaborasi kecil dengan brand lain sebagai simbol adanya persaingan sehat. Dengan diterapkannya strategi rebuild dari SCCT ini, Echinos tidak hanya mampu meredam dampak krisis, tetapi juga berpeluang untuk memperbaiki citra. Jika dijalankan secara konsisten, strategi ini dapat menjadi momentum untuk menunjukkan profesionalisme, kedewasaan brand, serta komitmen untuk terus berkembang dari brand Echinos.
Nah, itu dia rekomendasi strategi komunikasi krisis untuk Kecinos dalam menanggapi kasus Black Campaign ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. See ya!